Pada saat saya menemukan ZTE Action Mini dijual di Pondealsnya Gearbest.com, saya langsung tertarik. Bagaimana tidak, ini adalah salah satu flagshipnya ZTE di tahun lalu. Sangat jelas bahwa ZTE memperlakukan jajaran Action dengan perlakuan yang istimewa, mulai dari desain penempatan kamera, finishing touch yang serba premium, material juga yang terasa kokoh, maupun penggunaan layar AMOLED serta loudspeaker yang ditempatkan pada bagian depan. Ini semua berkombinasi menjadi sebuah smartphone dengan desain yang sangat cantik. Layar AMOLED menjadi satu alasan utama kenapa saya tetap memilih menggunakan ZTE Action Mini dan menjual Zook Z2 saya. Hitamnya hitam pekat dan warnanya sangat vibrant. ZTE Action Mini menggunakan Snapdragon 616. Namun jika menggunakan CPU Z, maka akan muncul sebagai Snapdragon 615. Hal yang sama juga pernah saya alami saat menggunakan Vivo V3. Sementara, custom UI-nya dinamakan Mi Favor. Saya juga agak heran kenapa harus berawalan Mi. Fitur yang sangat saya sukai dari Mi Favor adalah fitur gesture dan motion. Ini bisa kita gunakan untuk berbagai kepentingan. Pertama, untuk close application. Kedua, kita dapat melakukan screenshot dengan menggunakan 3 jari, dicubit layarnya seperti ini. Dan ketiga, kita dapat berpindah antar aplikasi dengan menggeser layar menggunakan 3 jari. Ini mempercepat penggunaan untuk multitasking. Fingerprint scanner yang ditempatkan di bagian belakang dari smartphone ini terasa agak terlalu ke bawah posisinya, sehingga saya kadang salah malah menempatkan jari pada LED flash. Namun, proses unlock layar menggunakan fingerprint ini terbilang sangat cepat. Ini adalah bagian yang paling dinantikan oleh para gamers. Skor Antutu serta kelengkapan sensor dari ZTE Action Mini membuatnya cukup untuk memainkan game-game yang cukup berat. Namun, konsumsi daya dari smartphone ini memang bisa dibilang tidak terlalu istimewa mengingat kapasitas baterainya yang hanya 2800 mAh. Pada kondisi hari kerja di mana saya cukup sibuk, smartphone ini dapat bertahan dari pagi hingga malam, bahkan menembus 24 jam dalam satu kali pengisian daya. Namun, saat digunakan banyak untuk keperluan multimedia dan gaming, paling smartphone ini hanya mampu bertahan sekitar 12-14 jam dalam satu kali pengisian daya. Salah satu daya tarik utama dari ZTE Action Mini adalah loudspeakernya yang ditempatkan di bagian depan layar. Namun ternyata saat digunakan bermain musik, hanya bagian speaker bawah saja yang mengeluarkan suara. Jadi loudspeaker bagian atas memang hanya untuk earpiece. Kualitas audionya bisa didengarkan seperti ini. Sisi kamera menjadi salah satu keunggulan ZTE Action Mini. Hadirnya mode manual menambah kemampuan dari kamera ini untuk menghasilkan gambar yang lebih baik sesuai selera kita.
dengan mode auto pun sebetulnya gambar yang dihasilkan oleh ZTE Action Mini ini sudah cukup baik. Hasilnya bisa dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Kelebihan dari ZTE Action Mini menurut saya adalah satu, desainnya yang sangat cantik, berbeda dari yang lain. Kedua, feels dan build quality yang memang benar-benar terasa premium. Ketiga, penggunaan layar AMOLED membuat saya sangat betah melihat layarnya berlama-lama. Keempat, bentuknya yang ergonomis serta tipis, ditambah dengan bobot yang tidak berat sama sekali, membuatnya sangat nyaman untuk digenggam. Kelima, kameranya sudah sangat baik, bahkan dilengkapi dengan fitur manual. Penggunaan on-screen button yang dapat dihilangkan atau disembunyikan juga membuat smartphone ini semakin kelihatan lebih elegan. Sisanya, kelebihannya adalah pada spesifikasi yang lumayan mumpuni dibandingkan dengan harga beli yang saat ini sudah sangat masuk di akal. Sementara, kekurangan dari ZTE Action Mini menurut saya adalah masih menggunakan hybrid slot untuk SIM card dan microSD, kemudian loudspeaker yang dapat mengeluarkan suara saat bermain audio atau multimedia hanya yang bagian bawah. Selanjutnya, saya kurang puas dengan daya tahan baterainya yang menurut saya sih tidak terlalu bagus. Cukup hemat, tapi bisa lebih hemat lagi harusnya. Dan terakhir, performa dari prosesor Snapdragon 616 memang tidak terlalu bagus di beberapa smartphone. Di ZTE Action Mini pun demikian. Ada beberapa lag atau freeze saat saya menggunakan aplikasi Instagram. Ini juga saya temui di Xiaomi Redmi 3, namun tak pernah saya rasakan saat menggunakan Vivo V3. Masuk ke kesimpulan, dengan harga sekitar $150 atau 2 jutaan saja, ZTE Action Mini bisa jadi alternatif buat kamu yang bosan dengan handphone yang itu-itu lagi. Ya, yang mending-mending lagi itu. Karena yang mending itu nggak punya layar AMOLED di harga 2 jutaan. Dengan RAM 3GB dan internal memori 32GB, harga 2 jutaan rasanya jadi sangat masuk akal dan bisa dibilang punya value yang cukup tinggi karena layarnya AMOLED dan hasil kameranya memikat hati. Cuma memang kamu akan sedikit kesulitan mendapatkannya di Indonesia, walaupun di Tokopedia ada yang jual tapi harganya di atas 3 juta rupiah. Ini saya dapatkan di gearbest.com, saya taruh linknya di deskripsi. Seandainya kamu berminat mungkin bisa dilihat-lihat dari link tersebut. Demikian review saya kali ini dari Kota Bandung. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.